Ada orang habaib, dia nggak mau minta-minta, apalagi sampai nipu-nipu, nggak mau. Tapi apa? Dia mau makan, dia berusaha kerja nggak dapat uang, dia cari kerjaan nggak dapat kerja, sementara dia dan keluarganya harus makan. Sehingga apa? Dia datang kepada seorang pedagang penjual barang-barang kelontongan seperti apa, beras, ya, sembako itu ya. Dia datang, Ji, saya mau beli berasnya Ji, tapi saya nggak punya uang, mau nggak Ji saya beli pakai kertas ini. Itulah saya katakan tadi, jangan ditiru tapi gitu. Apa isi kertasnya? Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Haji itu bilang, Masya Allah Bib, dicium kertasnya itu. Ambil Bib, ambil, taruh di paku. Biasa kan pedagang itu kan, notanya taruh di paku, nanti taruh lagi, nanti satu hari dihitung, tulis. Kesian deh mereka, apalagi pas sudah capek-capek, nggak berharga lagi, sudah capek-capek nggak berguna lagi untuk Nabi Muhammad, lebih kesian lagi. Hidupnya susah, pengen mikirkan duit, cari duit terus, tapi duitnya nggak berharga. Makanya semoga Haji Bayu saudara kita ini terus tambah banyak uangnya, supaya perjuangan ini terus, dan semua yang membantu Boholo Rosso ini insya Allah pasti mendapatkan tempat di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ayo kita berjuang, yang dengan jabatan, yang punya pejabat dengan jabatannya, yang punya uang dengan uangnya, yang kiai seperti ini, beliau datang itu luar biasa, datangnya saja itu sudah mempunyai, menjadikan sebuah kekuatan untuk apa? Menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi mereka yang hadir. Subhanallah, numpuk 1, 2, 3, datanglah istrinya, kamu itu dibohong-bohongi, biasalah perempuan gitu. Dia itu begini, enggak, sampai timbul juga keraguan. Namanya juga seseorang, makanya kalau setan ya, setan yang nggak kelihatan itu kan luar biasa ampuhnya ya, di dalam membisiki seseorang, apalagi setan yang luar biasa yang kelihatan itu. Nah, setan sekarang yang banyak kelihatan itu menjelma ya, perempuan, apalagi istri gitu. Bahkan subhanallah timbul keraguan dalam hatinya, iya juga ya, jangan-jangan saya ini bohong ini. Subhanallah, malam harinya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Pedagang itu bermimpi Nabi Muhammad. Coba lihat, diperhatikan Nabi Muhammad. Di dunia sudah dibalas oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ji, kamu itu mau aku bayar di dunia apa di akhirat nanti? Sampai kamu itu meragukan saya tidak akan membayar hutangmu. Bangun tidur dalam keadaan menangis. Masya Allah, udah itu dia ambil sertifikat tokonya itu, dikasihkan sama Habib itu, isi tokonya, sak tokonya dikasihkan. Kali ada yang mau melakukan gitu, kirim ke Bangil sana, kirim ke saya gitu. Masya Allah, coba lihat, diperhatikan. Ada lagi satu cerita, ini terkait dengan akhir zaman. Hati-hati. Ada seorang syarifah punya anak 3, suaminya meninggal, dia nggak bisa bekerja, nggak ada warisan, sehingga kemudian karena terpaksa nggak ada yang bantu. Nah ini harusnya kita cari. Ada mereka zuriat Nabi yang dia itu mau minta malu, mau kerja, dia nggak dapat kerjaan. Nah yang semacam itu kok dibantu, itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semacam itu kok dibantu, itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semacam itu kok dibantu, itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, Habib Segaf bin Hasan Baharun, jangan hidup berdasarkan mimpi. Tadi yang menyerahkan sertifikat toko saisi sini kepada Habib itu berdasarkan mimpi. Katanya ditemui Nabi. Wah, ini jelas dibalas oleh Rasulullah SAW pada waktu masih hidup. Ini juga ada karangan sholawat busyro yang panjenengan karang, dan itu sudah dibaca oleh semua orang dan jenengan ijazahkan kemana-mana. Sholawat busyro namanya. Kita sering mendengar itu. Saya tidak menentang sholawatnya bagus, tapi busyronya itu
katanya berasal langsung dari mimpi dan atas petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ada hadis yang terakhir lagi. Hadis susulan, hadis sisipan. Ajarannya Kanjeng Nabi itu belum lengkap, masih bolong, masih kurang, belum diupdate. Berarti seperti itu. Kalau sholawatnya bagus, saya juga senang baca sholawat. Sholawat penjenengan, sholat busro itu kalau nggak salah ini redaksinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra sholatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa dhalabatana wa dhalibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ini nadanya sama seperti sholawat tibil kulub, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawatnya bagus, tapi redaksi sholawatnya saya ini ragu, saya pribadi, walaupun itu sudah digencarkan di kalangan Nahdlatul Ulama, ya, bahkan diramesi, ya, dibumbui, ya, dimaniskan dengan ijazah. Barang siapa membaca sholawat busro 41 kali habis sholat subuh, maka akan dijamin rezekinya lancar, membawa kegembiraan dan kesenangan dalam hidupnya, dilancarkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya, keturunannya yang saleh, dan dipertemukan dengan jodohnya. Khasiatnya sama seperti membaca surah Yasin 41 kali. Ini yang bilang sendiri adalah panjenengan, wahai Habib Segaf bin Hasan Baharun, Rektor Institut Agama Islam Darul Lughah wa Dakwah Raji Bangil Pasuruan. Corak seperti ini adalah coraknya sufi. Kalau anak-anak muda di bawah 40 tahun ini nggak cocok lagi dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Akan buntu IQ-nya. Sama seperti pada waktu dulu masih mondok, saya ini dilarang oleh Romo Yai saya untuk poso-poso dalailul khairat, bahkan menjalankan amalan-amalan hikmah. Dilarang untuk menjalankan mempelajari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro karya Syekh Ali Al-Buni, begitu juga kitab-kitab Khazinatul Asrar, Mujarrobat Ad-Dairabi, Sumusul Anwar wa Kunuzul Asrol, kitab Al-Awfaq, kitab-kitab yang mengandung hikmah seperti itu dilarang. Karena apa? Bisa membuat otak ini tidak berfungsi normal, maksimal. Cukup dengan mengasah otak, poso Senin Kemis, sholat tahajud, sholat hajat, cukup. Jangan dikasih amalan-amalan. Amalannya adalah belajar dan belajar. Belajar terus dan belajar terus. Mutola'ah, mempelajari kitab-kitab yang diberikan oleh Ustadz dan Yai, Romo Yai. Itu dulu saya seperti itu. Karena apa? Jika waktu masih jadi mahasiswa atau santri mengamalkan amalan-amalan yang tidak masuk akal seperti itu, nantinya akan menjadi pemeluk agama yang hanya mengandalkan dogma, keyakinan saja, meninggalkan logika akal sehat. Nah,
Apakah sholawat busyra seperti itu haram? Tidak, sholawatnya tidak haram. Tapi bagi yang mempercayai dan meyakininya, ya monggo, silahkan. Kalau saya baca sholawat nariyah, saya baca sholawat tibul qulub, saya nggak apa-apa. Sholawat munjiat juga saya baca, karena pengarangnya jelas. Kalau ini pengarangnya kan beliau Habib Segaf bin Hasan Baharun, putranya Habib Hasan Baharun almarhum, ya, pendiri pondok Dalwa pada tahun 1980-an, mulai dirintis berdiri di daerah Bangil itu. Ya, ini bagi yang mempercayainya, ya monggo, saya nggak melarang, silahkan, itu hak. Tapi kalau terlalu berlebihan sehingga malas bekerja, ya, hidup tidak kreatif, maka tinggalkan saja. Baca sholawat biasa saja. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah yang sahih, tidak ada khilafiyah. Kalau sholawat-sholawat ini, ya, bagi yang mempercayainya, ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi, mohon maaf, mau ditiru, ya monggo, enggak, ya enggak apa-apa. Sholawat, misalkan sholawat wahidiyah, misalkan, ya, pernah saya bahas panjang lebar itu sholawat wahidiyah. Di Indonesia ini lahan empuk bagi pelaku penipuan, berkedok spiritual. Hanya bisa mengarang 2 baris, 2 bait redaksi sholawat saja bisa menjadi mu'allif. Bahkan Ghaus hadzal zaman. Gampang di sini. Kalau di Mesir ditertawai orang. Di Suriah sana ditertawai orang. Karena apa? Di sini masih jadi lahan empuk. Saya pernah didatangi seorang tamu yang begitu percaya, mempercayai, dia sudah tidak menggunakan logikanya. Pak, saya tolong diijazai. Ijazah itu paling gampang apa? Ya salat 5 waktu itu. Wong Sleman waktu abote kaya ngono. Tepat waktu iku abot. Wis tok iku tok ae. Hidup beragama itu mudah sebenarnya. Jangan dipersulit. Supaya orang yang mau masuk Islam itu tidak awang-awangan, tidak ogah, tidak malas. Karena melihat, oh berat Islam itu. Lakukan rukun Islam 5 dengan dasar rukun iman 6. Ya, dan menjadi ihsan sufi sekedarnya saja, berbuat baik dengan sesama, beres. Jangan langgar aturan agama dan aturan negara, surga sudah. Tidak perlu sampai bertele-tele berpuluh-puluh tahun mondok seperti saya, nggak perlu. Ya, simpel sebenarnya hidup ini. Saya dulu mondok puluhan tahun, sekarang cukup 1 tahun 2 tahun sebenarnya. Karena apa? Beda zaman. Ini zaman keterbukaan, tidak seperti dulu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Jadi, sholawat busyra itu melalui mimpi. Rasulullah sendiri yang menuntun. Pernah saya bahas, mimpi ketemu Rasulullah itu jangan langsung dianggap itu Rasulullah asli. Bisa saja itu adalah arwah al-muqaddasah atau jin muslim yang kita persepsikan, kita interpretasikan sebagai Rasulullah, padahal dia yang di dalam mimpi itu tidak bilang aku iki Rasulullah, enggak, tapi kita sendiri yang menafsirinya, menakwilinya. Jadi bahaya kalau diteruskan, jadi bahaya itu. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita. Cukuplah ajaran yang sudah ada, jangan nambah-nambah ajaran sendiri. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna agama ini. Hadis-hadis Nabi itu sudah saking banyaknya, baik yang di Sahih, ya, baik yang di Sunan atau di status mutawatir, hasan, masih banyak hadis itu. Kok kurang hadisnya ngambil sendiri dari mimpi, itu bagaimana? Ya, aneh dan nyeleneh. Oleh sebab itu, saudara saya Habib Segaf bin Hasan Baharun
Rektor IAI Dalwa. Mari kita rubah pola dakwah kita bersama. Saya juga akan merubahnya. Saya juga terbiasa di kampus sama seperti panjenengan. Perhatikanlah mahasiswa-mahasiswi, anak didik, santri panjenengan. Seandainya semuanya melakukan seperti apa yang panjenengan wasiatkan menjadi bentuk ceramah tausiah itu, apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan kreatif, malas, akan jadi penipu terus, penipu, sama seperti pohon piramida, pohon piramid itu, multi level marketing. Terus akan nyabang syajarah, pohon keabadian dalam hal penipuan. Gendam orang, malas bekerja, menipu orang atas nama agama, malas nyambut gawe, tidak kreatif. Lihat negara lain, teknologi pertanian di Vietnam, beras Vietnam begitu murah, harganya Rp2.000 per kilogram, di sini harganya Rp10.000 per kilogram. Kenapa? Apakah hanya di sana saja lahan pertanian yang luas? Indonesia pun luas. Bagaimana caranya? Kampus universitas sekelas Darul Ulum, sekelas Gontor, sekelas Al Zaitun, sekelas pondok pesantren level-level nasional, internasional, dan kampus-kampus yang ada. Ayo mikirkan ilmu dan teknologi. Teknologi pertanian, teknologi persenjataan, teknologi yang khusus untuk kemaslahatan umat, yang bisa dinikmati bersama masyarakat Indonesia. Itu yang harus kita pikirkan, jangan hanya doktrin dan doktrin saja. Termasuk kembali ke ceramah panjenengan yang awal tadi, bahwa sekelas Habib itu pantang untuk binguk diluk. Berarti mengajarkan para habaib Ba'alawi untuk sombong dan menyombongkan diri. Ya memang terbukti seperti itu. Di setiap ceramah saya selalu mengupas dan menjelaskan kepada umat, yang mana ceramah itu keluar langsung dari para Habib Ba'alawi, supaya masyarakat semakin cerdas dan bisa menilai sendiri siapa yang lurus dan siapa yang tidak lurus. Ternyata memang benar, tidak hanya katanya, kila wakola, kola wakila, jarene, tidak, tapi terbukti memang ceramahnya para habib itu banyak yang menyesatkan umat. Penuh dengan doktrin, trik dan intrik, klinik, klasik yang tidak mencerdaskan umat. Buktinya jenengan dengar sendiri. Tidak hanya ini, saya punya ratusan video itu. Nanti dibilang, oh iri dengki, saya tidak merebut dan mengakui saya sebagai cucu Nabi besar Muhammad SAW. Saya cukup sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Saya bukan berasal dari NAT atau NAAT. Saya tidak berasal dari golongan manapun yang mengklaim sebagai cucu Rasulullah SAW. Tidak. Cukuplah saya sebagai umat beliau. Saya akan marah jika ajaran beliau yang saya ikuti, yang saya anut, dicemarkan, dilecehkan, dikotori dengan doktrin-doktrin yang tidak ada dasarnya. Doktrin karya anak bangsa yang tidak berguna. Jika diamalkan akan menjadi bencana. Untuk saat ini, bahkan sampai nantinya, ini yang tidak saya inginkan. Saya ingatkan, mari buka surat Luqman ayat 18. Wahai saudaraku, Habib Segaf bin Hasan Baharun,
walaupun sekelas rektor jenengan, ya saya tidak segan-segan untuk menasihati panjenengan. Kalau jenengan masih mendengarkan saya, berarti jenengan termasuk mentaati aturan dari Allah dan Rasulullah. Tetapi kalau jenengan tidak ngereken, tidak menggubris, malah justru berpaling, memalingkan muka dan meremehkan saya sebagai keroco dan curut, berarti ada yang tidak beres dalam keyakinan panjenengan. Tidak hanya untuk Habib Hasan, tidak hanya untuk Habib Segaf bin Hasan Baharun saja, semuanya. Saya melihat dan mengikuti semua video Habib Segaf bin Hasan Baharun bersama dengan Habib-Habib yang lain, termasuk Habib Hanif, ya. Semuanya saya kumpulkan, saya pelajari, saya rangkum, dan saya jadikan sebagai bahan renungan bagi saya. Ternyata oh begitu ya, ternyata selama ini ingin mendirikan dinasti sendiri di negeri ini, ingin diagungkan, diunggulkan, dipuja, dipuji, bahkan disembah kalau bisa. Ini yang terjadi. Baru kali ini ada seorang kiai kampung seperti saya mau mengutarakan ini, karena saking nemennya. Dan anehnya banyak pula saudara-saudari kami yang tetap mau menjadi budak-budak di negeri sendiri. Diajak merdeka itu sulitnya minta ampun. Ya wajarlah, perlu tahapan. Ya tetap bersabar, insya Allah. Batu yang keras sekalipun jika akan ketetesan air, pasti akan ada bekas lubangnya. Pasti sekeras hati manusia, pasti jika dinasihati seperti nasihat saya ini, pasti suatu saat akan luruh, ya, akan lentur, ya, dan terseraplah energi kebaikan. Sadar sesadar-sadarnya. Insya Allah seperti itu. Ingatlah cerita Ibnu Hajar itu. Kenapa kok dinamai Ibnu Hajar? Anaknya batu, yaitu gara-gara batu itu. Dulunya itu dedel pada waktu mondok, terus akhirnya gak kerasan, melayu, akhirnya sembunyi di gua. Di dalam gua yang gelap itu ada tetesan air, netes di batu. Tes lama-lama batu itu ya bolong, ya. Oh, berarti walaupun otak dan hati ini kaku keras, lama-lama kalau ketetesan air nasihat keilmuan, ya, lama-lama pasti akan masuk lah. Tidak ada kata-kata putus asa. Wala tayasu mir rohillah. Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmatnya Allah. Begitu juga nasihat saya pun tidak akan saya bosan-bosan untuk menasihati diri saya sendiri dan juga panjenengan semua, khususnya para pengikut Habib di Indonesia. Sadarlah kalian, sadarlah. Coba berpikir sehat. Selama ini masih dalam pengaruh gendam permanen, ya. Karena setiap hari dijejali dengan informasi-informasi yang kurang benar. Demikian, mohon maaf, Kang Mas Habib Segaf bin Hasan Baharun, Rektor IAI Dalwa. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam nasihat saya, dan terima kasih kepada para pemirsa dan pendengar sekalian yang senantiasa mengikuti channel ini. Dimanapun dan kapanpun, salam untuk panjenengan semua. Semoga senantiasa menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penindasan yang mengatasnamakan spiritual. Bebas memilih jalur spiritual yang menurut panjenengan semua ringan, enak, membahagiakan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.